Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustriadi Swijaya, NIM L1A118020. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi mata kuliah metode ilmiah budidaya hutan yang berjudul percobaan 3 faktor atau lebih. Percobaan 3 faktor atau lebih. Biasanya percobaan yang digunakan yaitu 2 faktor. Percobaan 2 faktor dapat diperluas lagi dengan memasukkan faktor ke suatu percobaan, yaitu percobaan 3 faktor dengan memasukkan kembali kemudian menjadi percobaan faktor keempat dan seterusnya. Akan tetapi perlu ada pertimbangan apabila ingin melakukan percobaan 3 faktor atau lebih, yaitu yang pertama, yaitu terdapat pertambahan yang cepat dalam jumlah perlakuan yang diujikan. Jika kita menambahkan satu faktor lagi dalam percobaan kita, maka kita menduga bahwa pertambahan faktor tersebut bisa mempengaruhi perlakuan yang kita ujikan. Kemudian yang kedua, terdapat pertambahan dalam jumlah dan macam pengaruh interaksi. Misalnya, suatu percobaan 3 faktor mempunyai 4 pengaruh interaksi yang dapat dipelajari. Suatu percobaan 4 faktor mempunyai 10 pengaruh interaksi. Kemudian, prosedur yang dilakukan untuk menghitung pengaruh interaksi 3 faktor dapat mudah diperluas untuk mencakup interaksi 4 faktor, interaksi 5 faktor, dan seterusnya. Misalnya, suatu interaksi 4 faktor A dikali B dikali C dan dikali D dapat dihitung dengan setiap cara berikut ini. Yang pertama, sebagai perbedaan antara pengaruh interaksi A dikali B dikali C antar taraf faktor D. Kemudian yang kedua, sebagai perbedaan antara pengaruh interaksi A dikali interaksi B dikali D antar taraf faktor C. Yang ketiga, sebagai perbedaan antara pengaruh interaksi A kali C kali D antara taraf faktor B. Kemudian sebagai perbedaan antara pengaruh interaksi B dikali C dikali D antar taraf faktor A. Terdapat 3 ukuran peta sesuai dengan 3 faktor. Namanya yaitu peta terbesar. Apabila kita melakukan percobaan 3 faktor, terdapat 3 ukuran peta sesuai dengan ketiga faktor. Namanya itu, yang pertama itu peta terbesar atau peta utama. Untuk faktor peta utama, kemudian peta pertengahan atau anak-anak untuk faktor anak peta, dan peta terkecil yaitu anak-anak peta untuk faktor anak-anak peta. Terdapat 3 taraf ketepatan faktor utama menerima derajat ketepatan terendah dan faktor anak-anak peta menerima ketepatan tertinggi. Digambarkan prosedur untuk pengacakan, penataan, dan sidik ragam dengan suatu percobaan faktorial 5 kali 3 kali 3 dengan 3 ulangan. Perlakuannya ada 5 taraf nitrogen sebagai peta utama, 3 budidaya sebagai anak peta, dan 3 varietas padi sebagai anak-anak peta. Digunakan R untuk menunjukkan banyaknya ulangan. A, B, dan C menunjukkan faktor peta utama. Faktor A, B, dan C. Terdapat 3 langkah dalam pengacakan dan penataan suatu rancangan peta terbagi. Yang pertama, yaitu bagilah area percobaan ke dalam R atau ulangan dan setiap ulangan ke dalam A atau peta utama. Kemudian susun secara acak A perlakuan peta utama pada A peta utama secara terpisah dan bebas. Untuk setiap ulangan mengikuti salah satu cara pengacakan. Untuk contoh soal yang telah dijelaskan sebelumnya, bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, di mana area dibagi ke dalam 3 ulangan dan setiap ulangan ke dalam 3 peta utama.
Kemudian keempat taraf nitrogen yaitu N1, N2, N3, N4, dan N5 disusun secara acak pada kelima peta utama dalam setiap ulangan. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, di mana pada ulangan 1, 2, dan 3 nitrogennya sudah diacak terlebih dahulu. Kemudian langkah kedua, yaitu bagilah setiap peta utama ke dalam B anak-anak peta, di mana B perlakuan anak peta disusun secara acak terpisah untuk setiap peta utama dari ulangan peta utama. Untuk contoh soal ini, setiap peta utama dibagi ke dalam 3 anak peta. Di dalamnya ketiga yaitu budidaya, M1, M2, dan M3 susun cara acak. Cara pengacakannya ini diulang 15 kali pengacakan pada ulangan 1 dan pada ulangan 2. Kemudian ini adalah ulangan ketiga, di mana pada ulangan 1 akan dilakukan pengacakan. Di mana pada ulangan 1 ini telah ditambahkan M di setiap anak peta untuk bergabung dengan N atau nitrogen yang telah diacak sebelumnya. Kemudian langkah ketiga, yaitu bagilah setiap anak peta ke dalam C atau anak-anak peta, di mana C perlakuan anak-anak peta susun cara acak terpisah dan bebas untuk setiap anak dari ulangan dan peta utama dan anak peta. Untuk contoh soal ini, setiap anak peta dibagi ke dalam 3 anak peta, di mana ketiga varietas yaitu P1, P2, dan P3 disusun secara acak. Cara pengacakan ini diulang yaitu sebanyak 45 kali. Data pengacakan sebelumnya kemudian ditambah dengan faktor varietas, kemudian dapatlah pengacakan sebanyak 45 kali dengan 3 kali ulangan. Kemudian ini merupakan hasil dari tabel 1 ini merupakan hasil gabah 3 varietas padi yang ditanam dengan 3 budidaya dan 5 taraf nitrogen dalam satu rancangan peta terbagi dengan nitrogen sebagai peta utama, budidaya sebagai anak peta, dan varietas sebagai anak-anak peta dengan 3 kali ulangan. Kemudian dari tabel 1, suatu percobaan faktorial 5 kali 3 kali 3 dilaksanakan dengan suatu rancangan peta terbagi, di mana penataan terlihat pada gambar 3 digunakan untuk menggambar sidik ragam. Gambar 3 yaitu sebagai berikut. Langkah dalam membuat sidik ragam adalah sebagai berikut. Itu langkah pertama, susunlah garis besar sidik ragam untuk rancangan peta terbagi 3 faktor. Itu adalah sebagai berikut, di mana sumber keberagamannya yaitu ulangan, nitrogen atau A besar, galat atau error yaitu A kecil, kemudian budidaya atau B besar, kemudian A dikali B, kemudian galat, kemudian varietas C, A, kemudian A kali C, kemudian B kali C, kemudian A kali B, dan kali C, kemudian galat C atau error C, kemudian umum. Bisa dapat derajat bebasnya adalah sebagai berikut. Langkah kedua, yaitu yang pertama, susunlah tabel jumlah 2 arah ulangan dikali faktor A dan hitung jumlah ulangan, jumlah faktor A, dan jumlah umum. Untuk contoh soal ini, tabel jumlah ulangan dikali nitrogen atau bisa disingkat RA dengan menghitung jumlah nitrogen A dan jumlah umum atau G terlihat pada tabel 1. Tabel 1 sebagai berikut. Bisa kita lihat pada tabel berikut, yaitu jumlah hasil R
atau ulangan dikali A atau faktor A. Itu sebagai berikut. Kemudian yang kedua itu hitunglah faktor koreksi dan berbagai jumlah kuadrat. Pertama, faktor koreksi, di mana G atau jumlah umum dikuadratkan dibagi dengan ulangan, faktor A, faktor B, dan faktor C. Kemudian dapatlah hasil sebagai berikut. Kemudian kita mencari jumlah kuadrat A atau nitrogen, yang rumusnya yaitu sigma A kuadrat per ulangan, kemudian faktor dikali faktor B dan faktor C, kemudian dikurang dengan faktor koreksi yang telah kita cari sebelumnya. Kemudian dapatlah hasil sebagai berikut. Kemudian pada JK ulangan, yaitu dengan rumus sigma R kuadrat per faktor A dikali faktor B dan dikali faktor C, kemudian dikurang faktor koreksi, dengan hasil sebagai berikut. Kemudian kita mencari jumlah kuadrat galat, yaitu dengan rumus sigma tutup kurung R dikali dengan A atau tutup kurung kuadrat per B dikali C dikurang dengan faktor koreksi dikurang dengan JK ulangan, kemudian dikurang dengan JKA. Kemudian dapatlah hasil sebagai berikut. Kemudian langkah ketiga, lakukan CD anak peta. Dengan langkah yang pertama yaitu tabel jumlah dua arah faktor A dikali faktor B. Dengan menghitung jumlah faktor B, untuk contoh soal ini tabel jumlah nitrogen dikali budidaya atau A, B. Dengan menghitung jumlah budidaya, terlihat pada tabel ketiga yaitu tabel berikut. Ini merupakan tabel jumlah nitrogen dikali budidaya. Tabel jumlah hasil nitrogen dikali budidaya dapat dihitung dari data tabel yang pertama. Kemudian yang kedua itu tabel jumlah tiga arah ulangan, yaitu dikali faktor A kemudian dikali faktor B. Untuk contoh soal ini tabel jumlah ulangan dikali nitrogen dan kemudian dikali budidaya atau RAB, terlihat pada tabel berikut. Tabel ini juga disusun dari data dalam tabel yang pertama, dan inilah hasilnya sebagai berikut. Kemudian langkah keempat yaitu susun CD anak-anak peta dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama itu tabel jumlah dua arah faktor A dikali faktor C dengan menghitung jumlah faktor C. Untuk contoh soal ini, tabel jumlah nitrogen dikali dengan varietas atau A dikali C dengan menghitung jumlah varietas C. Terlihat dalam tabel 5, di mana nitrogen dengan varietas dilihat sini adalah nitrogen dengan varietas, dan kemudian inilah hasilnya. Ini juga dihitung dari tabel yang pertama, tabel 1. Kemudian langkah kedua, tabel jumlah dua arah faktor B dikali faktor C. Untuk contoh soal ini, tabel jumlah budidaya dikali dengan varietas atau BC, lihat pada tabel berikut, tabel yang ke-6. Ini juga merupakan berdasarkan data dari tabel yang pertama, yaitu ini adalah ini dimana adalah budidaya dikali dengan varietas. Selanjutnya langkah ketiga yaitu tabel jumlah tiga arah faktor A dikali faktor B dan kemudian dikali faktor C. Untuk contoh soal ini tabel jumlah nitrogen dikali budidaya dan varietas, yaitu A, B, C, terlihat pada tabel 7. Itu sebagai berikut. Ini merupakan tabel dari perkalian budidaya, varietas, dan nitrogen. Itu sebagai berikut. Ini juga merupakan hasil dari penjumlahan dari data dalam tabel pertama. Kemudian langkah keempat yang kedua yaitu menghitunglah berbagai jumlah kuadrat.
Itu yang pertama itu JKC atau varietas, yaitu dengan menghitung dengan rumus sigma C kuadrat per R dikali A dikali B dikurang dengan faktor koreksi, yaitu sebagai berikut hasilnya. Kemudian kita mencari JKA dikali JKC dengan rumus sigma AC kuadrat per R dikali A dikali B, kemudian dikurang dengan faktor koreksi, kemudian dikurang dengan JK atau jumlah kuadrat A, kemudian dikurang JKC. Itu kemudian data dimasukkan dan kemudian jumlahkan dan hasilnya sebagai berikut. Kemudian mencari rumus jumlah kuadrat B dikali C, yaitu sigma B kali C dikuadratkan, kemudian dibagi dengan R kali A dikali B, dikurang dengan faktor koreksi, dikurang dengan jumlah kuadrat B, dikurang dengan jumlah kuadrat C. Itu data kemudian dimasukkan dari tabel, kemudian jumlahkan dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian kita mencari A dikali B dan dikali C dengan rumus sigma ABC kuadrat per R atau ulangan, kemudian dikurang dengan faktor koreksi, kemudian dikurang dengan jumlah kuadrat A, dikurang dengan jumlah kuadrat B, dikurang jumlah kuadrat C, dan dikurang jumlah kuadrat A dikali B, dikurang jumlah kuadrat A dikali C, dan jumlah kuadrat J B, dan dikurang jumlah kuadrat B dikali C. Kemudian hasilnya itu dimasukkan datanya, kemudian hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita harus mencari JK galat atau C, yaitu dengan rumus JK umum dikurang dengan JK lainnya, yaitu kita masukkan jumlah yang telah kita cari sebelumnya, kemudian dijumlah, dikurangi JK umum dikurang dengan jumlah JK yang telah kita cari sebelumnya. Kemudian inilah hasilnya. Kemudian langkah kelima, untuk setiap sumber keberagaman hitunglah nilai kuadrat tengah dengan membagi JK dengan dB-nya atau derajat bebasnya. Yang pertama itu JKT ulangan, JK ulangan per R kurang 1, itu ulangan ada 3, ulangan ada 3 kurang 1 jadi 2. Itu sebagai data JK ulangan yaitu 0,332, kemudian dibagi 2 sama dengan 0,3660. Selanjutnya kita mencari pada tengah A, yaitu dengan rumus JKA dikurang dengan A kurang 1. A tadi adalah 5, itu 5 faktor, kemudian dikurang 1 jadi 4, kemudian JKA adalah segini, kemudian dibagi dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita mencari KT galat atau A kecil, yaitu dengan rumus JK galat per R kurang 1 dan A kurang 1. Itu kita masukkan data JK galatnya, kemudian dibagi dengan 2 dikali 4 dan hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita cari KTB dengan rumus JKB dikurang B kurang 1, B adalah 3, kemudian dikurang 1 jadi 2, kemudian JKB adalah segini, kemudian dibagi menjadi 2, yaitu jadi hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita mencari KTA dikali B dengan rumus JKA dikali JKB per A kurang 1 dikali dengan B kurang 1 sebagai berikut. Kemudian kita mencari KT galat B kecil dengan rumus JK galat B kecil per A dikali R kurang 1, kemudian dikali dengan B kurang 1. A tadi ada 5, kemudian R kurang 1, 3 kurang 1 yaitu 2, kemudian B kurang 1 yaitu 2 tadi, kemudian hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita mencari KTC dengan rumus JKC per C kurang 1, kemudian kita masukkan datanya dan dibagi, yaitu hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita mencari KTA dikali C dengan rumus JKA dikali C per A kurang 1 dikali C kurang 1. Itu hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita mencari KTB
kali C sama dengan JKB kali C per B kurang 1 kemudian C kurang 1, yaitu hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita mencari KTA dikali B dikali C, yaitu dengan rumus JKA dikali B dan dikali C per A kurang 1 dikali B kurang 1 dikali C kurang 1. Kemudian datanya dimasukkan dan hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita mencari KT galat C sama dengan JK galat C per A dikali B tutup kurung R kurang 1 dikali dengan tutup kurung C dikurang 1, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian langkah ke-6, hitunglah nilai F untuk setiap pengaruh dengan membagi setiap kuadrat tengah dengan kuadrat tengah galat yang sesuai. Kemudian apa kita mencari FA, kita rumusnya dengan KTA per KT galat A. Apabila kita mencari FB, kita dengan rumus KTB per KT galat B, dan begitu pula seterusnya. Kemudian untuk rumus F A kali B sama dengan KTA dikali B per KT galat B. Kemudian FA dikali C yaitu rumus KTA dikali C per KT galat C, itu sebagai berikut. Kemudian FB dikali C sama dengan KTB dikali C per KT galat C, hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita mencari FA dikali B dikali C sama dengan KTA dikali B dikali C per KT galat C, itu hasilnya sebagai berikut. Kemudian langkah 7, untuk setiap pengaruh yang nilai F hitungnya tidak lebih kecil daripada 1, dapatkan nilai F tabelnya yang sesuai. Dengan F sama dengan derajat bebas atau KT pembilang, dan F2 sama dengan DB KT penyebut pada taraf nyata 5% dan 1%. Kemudian langkah 8, hitunglah ketiga koefisien keragaman sesuai dengan bentuk galatnya. Apabila kita mencari koefisien keragaman A, yaitu dengan rumus akar KT galat A per rataan umum dikali 100. Kemudian apabila kita mencari KKB, yaitu dengan rumus akar KT galat B per rataan umum dikali 100. Dan begitu pun untuk koefisien keragaman C, yaitu dengan rumus akar KT galat C per rataan umum dikali 100. Hasilnya sebagai berikut. Kemudian nilai KKA menunjukkan derajat ketepatan yang berhubungan dengan pengaruh utama dari faktor peta utama. Kemudian nilai KKB menunjukkan derajat ketepatan pengaruh utama faktor anak peta dan interaksinya dengan peta utama. Sedangkan nilai KKC menunjukkan derajat ketepatan pengaruh utama faktor anak-anak peta dan semua interaksi dengan faktor lainnya. Secara normal, ukuran ketiga koefisien keragaman ini seharusnya menurun dari koefisien keragaman A ke koefisien keberagaman B dan ke koefisien keberagaman C. Selanjutnya langkah ke-9, masukkan semua nilai yang diperoleh dalam langkah 2 sampai 8 yang telah kita lakukan sebelumnya dalam garis besar sidik ragam dalam langkah pertama, dan bandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabelnya serta tunjukkan kenyataan dengan catatan asterisk. Kita bisa lihat pada tabel berikut merupakan hasil yang telah kita cari sebelumnya. Kita masukkan dan kemudian di ragamnya terbentuk. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.